changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Christ is enough. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati untuk kebenaran firman. Boleh menguatkan kami. Terima kasih. Haleluya. All of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every time my soul will see no turning back. Set free. Let's see. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. My all in all.
berdiri sama-sama. Katakan, Christ is enough for me. Yes, amen. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yes, Lord. Everything I need. Christ is enough. Christ, come on, is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning. The cross before me, the world behind me, not turning back, not turning back. The cross before me, the world behind me, not turning back, not turning back. Berikan sorak-sorai lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami sampai hari ini. Karena kami hari ini boleh berdiri tegak itu bukan karena kekuatan kami boleh berdiri tegak itu karena Tuhan, kebaikan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan duduk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap menyambutnya dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama kita berkata, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Percayakah hari ini bahwa saudara dan saya boleh berdiri, boleh sehat, boleh melalui segala-galanya itu karena Tuhan baik dalam hidup Anda dan saya? Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya adalah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kita buka firman Allah 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang pertama hingga yang ketiga. Satu Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ketiga. Ini adalah tulisan dari Rasul Kristus yaitu Petrus, Simon Petrus, yang ditujukan kepada muridnya, penginjilnya, yaitu di bagian Asia Kecil. Di situ karena Petrus melihat bahwa murid-muridnya mulai mundur dari pelayanan, mulai tidak melihat penyertaan Tuhan, mereka banyak yang juga meninggalkan Tuhan. Karena itu Petrus memberikan pesan kepada muridnya dan jemaatnya, demikian pesannya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani.
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga kita baca 3, 2, 1 ya. Jika saudara dan saya benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Berarti saudara Petrus menemukan orang yang mengecap kebaikan Tuhan ada yang kurang benar, ada yang tidak benar. Sehingga dia katakan jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat dua tolak ukur mengecap kebaikan Tuhan dari kacamata Simon Petrus. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah jika saudara benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, yang pertama, saudara harus tinggalkan segala kejahatan. Kebaikan Tuhan itu saudara, kita harus meninggalkan segala kejahatan. Nanti akan saya terangkan kenapa kebaikan Tuhan itu jangan selalu bicara tentang jasmani. Kalau diberkati Tuhan, kita bisa katakan Tuhan baik. Kalau kita diberikan mujizat, kita bisa bilang Tuhan baik. Kalau kerjaan kita ramai, kita bisa bilang Tuhan baik. Tetapi apakah hari ini di dalam kesepian pekerjaanmu tidak ada Tuhan yang baik? Di dalam tangisan kesakitanmu, apakah tidak ada Tuhan yang baik dalam hidup Anda dan saya? Tapi Petrus mengajarkan saudara, melihat kebaikan Tuhan, benar-benar merasakan kebaikan Tuhan adalah yang pertama. Saudara meninggalkan segala kejahatan. Kebaikan Tuhan bisa kita rasakan ketika kita ini bisa meninggalkan segala kejahatan. Di situ ada kata buang, kata kerja, membuang segala kejahatan. Banyak kerap kali kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuang kejahatan dalam hati kita. Tapi kerap kali kita lupa membuang kejahatan dalam hidup kita. Saudara, kita ini kalau menyebut nama Tuhan di 2 Timotius, tidak usah dibuka. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan segala kejahatan. Nah, Petrus mencoba memberikan satu ukuran kepada muridnya, kepada penginjilnya. Apapun keadaan hidupmu, jika engkau meninggalkan kejahatan, di situ Tuhan baik. Di dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di Keluaran pasal yang ke-20. Artinya apa? Artinya mereka sembarangan menyebut tanpa cuci tangan di perjanjian lama. Karena orang yang menyebut nama Tuhan, dia harus mencuci tangannya. Dia harus mencuci tubuhnya. Tapi ingat, Yesus datang ke dunia tidak pernah menghapus hukum Taurat. Dia menyempurnakan hukum Taurat. Hukum itu tetap berlaku bagi Anda dan saya. Jangan pernah menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Tapi perjanjian baru bukan bicara berapa banyak, berapa sering kita sebut nama Tuhan. Tapi ketika kita tidak meninggalkan kejahatan, saudara dan saya adalah orang yang menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hidup sembarangan, hidup tidak meninggalkan kejahatan.
Bahkan dikatakan kita hidup dengan tipu muslihat. Kita ini suka berpolitik, ngomongnya nggak jujur, banyak maksudnya, banyak tujuannya. Apakah itu orang yang mengecap kebaikan Tuhan? Bahkan dikatakan apa saudara? Kita ini munafik. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Orang Kristen mukanya nabi semua, bahkan seperti rasul Bapak Ibu. Tapi hatinya lebih jahat daripada setan. Munafik. Di gereja dia shalom. Di luar gereja dia tidak pernah mengatakan shalom. Tapi mulutnya menghujat orang, mulutnya mencaci maki orang, mulutnya mendesak orang, lidahnya membunuh karakter orang. Apakah itu orang yang mengecap kebaikan Tuhan? Dikatakan lagi apa saudara? Kedengkian. Orang yang gampang dengki, orang yang gampang iri hati, orang yang gampang menyimpan kepahitan, orang yang gampang menyimpan hati yang pedih. Apakah itu orang yang mengecap kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Maka ada pepatah Tiongkok. Itu bilang begini, tampilkan. Saya memang keturunan Chinese tapi tidak mahir dalam bicara Chinese, Pak. Karena saya Chinese keturunan orang Solo campur sama orang Jawa. Yang bisa bahasa Mandarin, puji Tuhan. Tadi saya berangkat nyetir dari Khotbah Dafam ke CW. Saya takut menyebutkan nadanya. Saya telepon Pak Adi Hau-Hau. Pak Adi, tolong rekam suaranya, sebut apa nadanya gitu. Kalau nggak salah begini Pak ya, kalau nggak salah lo ya, sorry ya yang bisa bahasa Mandarin. Saya kurang bisa bahasa Mandarin. Jiangsan ikai, bensing nanyi. Tepuk tangannya mana saudara? Wah ini, saya ini bergumul Pak ngomong ini. Takut salah saya. Artinya apa? Lebih mudah memindahkan gunung daripada merubah karakter manusia. Lebih mudah membelah laut yang luas daripada merubah karakter seseorang. Hari ini jikalau karakter Anda dan saya bisa meninggalkan segala kejahatan, justru di situ kita bisa bilang Tuhan itu baik. Berapa banyak istri berdoa buat suaminya berpuluh-puluh tahun untuk orang suaminya bisa bertobat. Berubah. Pak, sampai hari ini 30 tahun saya berdoa, bojoku yang tidak berubah Pak. Berapa banyak suami berdoa supaya istrinya berubah. 30 tahun dia berubah. Karena yang bisa merubah karakter manusia itu firman Tuhan, bukan manusia. Kenapa hari ini kita bisa baik? Karena firman menguasai kehidupan kita, kita jadi orang baik. Makanya kalau kita bisa meninggalkan kejahatan Bapak Ibu, justru itu Tuhan baik. Justru itu Tuhan baik. Kalau engkau dan saya bisa mengampuni orang, justru itu Tuhan baik. Karena siapa saya yang bisa mengampuni orang? Siapa saya yang bisa berbuat baik sama orang? Kalau bukan Tuhan yang memimpin kehidupan Anda dan saya. Makanya Petrus mengajarkan, kalau sampai kita meninggalkan kejahatan, kita meninggalkan fitnah. Orang Kristen gak boleh fitnah. Orang Kristen gak boleh bermanipulasi. Orang Kristen gak boleh munafik. Petrus bilang begini, di situ engkau mengecap kebaikan Tuhan dengan benar. Maka saya rindu hari ini Anda dan saya, ketika kita menjadi orang Kristen, berubahlah lebih baik. Katakan amin. Karakter semakin lebih baik, katakan amin. Karena itulah engkau dan saya benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Poin yang kedua. Kita kembali di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ketika Petrus memberikan satu pandangan meninggalkan segala kejahatan, kemunafikan, tipu muslihat dan fitnah. Dia menambahkan satu lagi ukuran mengecap kebaikan Tuhan. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Perhatikan, rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Poin yang kedua, jika kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan rohani itu adalah ukuran mengecap kebaikan Tuhan dengan benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan itu bukan berarti yang tidak ada jadi ada. Bukan itu. Pertumbuhan itu dari yang ada, yang kecil, yang tidak bermakna, yang tidak berdampak, yang receh, yang tidak besar, tidak penting, tapi ketika dia bertumbuh, bermakna. Dia penting. Dia mulai jadi orang yang hebat. Dia mulai bisa bertumbuh. Dia bisa menjadi orang yang besar. Itu bertumbuh. Jadi hari ini pertumbuhan itu sebenarnya benih itu sudah ada dalam hidup Anda dan saya. Tinggal kita mau kasih makan enggak supaya bertumbuh. Maka saya gambarkan pertumbuhan itu seperti seorang bayi. Tadi kan katanya jadilah seperti bayi yang rindu akan air susu yang murni. Bayi lahir, Bapak Ibu, rata-rata orang Asia Timur, kita ini kan orang Asia Timur. Berapa panjangnya kira-kira? Ibu-ibu? 50 cm ya, kurang lebih. Beratnya yang normal berapa? Mungkin ya antara 2,5 sampai 3 koma lah. Kalau mau jumbo 4 kilo, ekstra jumbo 5 kilo. Kalau 6 kilo tuh udah, itu jumbo-jumbonya jumbo, Pak. Saya merasakan kebaikan Tuhan di keluarga saya yang lalu saya saksikan bahwa saya bergumul memiliki seorang keturunan 6 tahun baru Tuhan kasih jawaban. Susah punya anak, susah untuk hamil istri saya. Dokter bilang, Pak, ini karena sesar, Bapak tidak boleh punya anak sampai anak Bapak umur 2 tahun. Baik. Betul setelah 2 tahun, Pak. Apa yang saya susahkan, Tuhan jawab. Dan sekarang istri saya lagi mengandung 7 bulan. Tidak pakai 6 tahun lagi, Pak. 7 bulan. Dokter bilang, Bapak kok keburu-buru sih gitu. Saya bilang, Dok, saya punya anak susah, Dok. Nggak ngerti Tuhan kasih, Dok. Tahu-tahu telat, tahu-tahu hamil. Mulailah program suntikan lagi. Artinya suaminya harus kerja keras cari duit bayar suntikan, Bapak Ibu. Karena istri saya tuh tiap hari harus suntik. Karena kekentalan darah, tiap malam harus dia suntik sendiri. Bayi lahir berat 3 kilo, tingginya 50 cm. Dia bertumbuh. Bulan demi bulan. Year by year, days by days, months by months. Akhirnya dia bertumbuh tuh SD. Mulai bertumbuh 1 meter. Bertumbuh tuh nanti SMP. Terus bertumbuh sampai SMA. Orang Asia mencatat laki-laki 21 tahun mentok tingginya. Katanya begitu. Rata-rata orang Asia 165 sampai 170 cm. Perempuan 160 sampai 164 cm. Itu orang Asia. Nah, pertanyaan saya, apakah seseorang itu lahir dari yang tingginya 1,5 meter, Pak? Coba bayangkan ibu-ibu, kalau bayi Anda 1,5 meter, mau taruh di mana, Pak, rahimnya itu? Artinya apa? Pertumbuhan itu dimulai dari kecil. Terus dia bertumbuh. Terus dia bertumbuh. Terus dia bertumbuh. Sampai menuju kedewasaan. Sama dengan halnya rohani. Rohani kita tidak bisa langsung dewasa. Karena setiap kedewasaan itu melalui proses ketidakdewasaan. Karena setiap
kedewasaan melalui proses ketidakdewasaan. Yang tidak dewasa, yang belum bertumbuh, dia akan pelan-pelan bertumbuh sehingga menuju proses kedewasaan. Dia harus melalui ketidakdewasaan untuk menuju kedewasaan. Maka hari ini saudara, Petrus mengajarkan cara ukur mengecap kebaikan Tuhan dengan benar adalah ketika kita bertumbuh secara rohani. Apa artinya? Kita buka Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 sampai 27. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ini adalah perkataan para pengikut Yesus. Ketika mereka merasakan mujizat 5 roti dan 2 ikan, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. 5.000 orang itu makan roti dan sampai kenyang. Sisa-sisa dibungkus dibawa pulang. Akhirnya dia bertanya, "Yesus, bagaimana engkau bisa datang sampai di sini?" Terus Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku," mencari Yesus, pengikut yang mencari Yesus, "bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Tanda-tanda itu adalah miracles, mujizat. Esensi dari mujizat adalah pertobatan. Yesus ketika melakukan mujizat, dia akan menuntut pertobatan. Perempuan Samaria ketika berdosa, diberikan mujizat, diberikan berkat, diberikan pemulihan. Apa katanya? "Pulang, jangan berbuat dosa lagi." Setiap tanda-tanda, setiap mujizat, Tuhan itu menuntut pertobatan. Dengan arti kata lain, orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, dia bukan mencari pertobatan. Tetapi apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Di sini Bapak Ibu, jangan kita hanya mencari Tuhan karena bicara perut, roti jasmani. Banyak orang datang kepada Tuhan, dia hanya mencari jasmani. Dia mencari berkat, dia mencari mujizat, tapi dia tidak mencari pertobatan dalam hidup. Kenapa saya bilang begini? Kita teruskan dulu. 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Roti yang kita makan, roti yang mengenyangkan perut jasmani kita itu akan binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak Ibu ingat satu kisah di mana ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita lihat dulu Matius pasal yang ke-4. Langsung saja di ayat yang ke-6. 3 kali cobaan itu Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-4. Ayat yang ke-6. Setelah disuruh batu menjadi roti, Yesus katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Lalu kata iblis itu kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, supaya malaikat menggendongnya." Terus 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
8. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Cobaan yang ketiga. Cobaan yang kedua. Iblis membawa Yesus ke kota suci. Dan berdiri di atas bubungan bait Allah. Yang ketiga, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Perhatikan baik-baik. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu Tuhan, Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10. Berkatalah Yesus, enyalah iblis, engkau sekalian pembuat kejahatan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kenapa kok ukuran dewasa itu tidak boleh diukur dengan jasmani? Pak, kalau kita cari berkat, tidak usah cari Yesus, setan bisa kasih berkat. Perhatikan, kalau engkau sujud menyembah aku, ku berikan seisi dunia dan kemegahannya. Kalau kita cari hanya duit, sorry, tidak usah Yesus, setan bisa kasih duit. Apakah ukuran kedewasaan kita harus diukur dengan jasmani? Sedangkan setan bisa kasih duit selain daripada Yesus. Itu bagi orang yang bertobat baik, kami terima, kami pahami. Karena ketidakdewasaan seseorang. Tapi ketika dia bertumbuh, tahun demi tahun. Kalau ukurannya kebaikan Tuhan hanya berkat terus, maka suatu saat dia akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Hari ini bukan pertumbuhan jasmani, tapi pertumbuhan rohani. Kalau hanya kesembuhan, tidak usah Yesus, setan bisa kasih kesembuhan. Apa bedanya kalau begitu Pak? Justru Tuhan tanya sama kita, kenapa engkau menyandangkan namaku setara dengan iblis? Hanya bicara berkat, hanya bicara jasmani, tapi rohani gak pernah bertumbuh. Orang yang dewasa melalui sakit hati, tapi bertumbuh dong Bapak Ibu. Yang tadinya gampang kepahitan, gampang tersinggung, harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Hari demi hari, tidak kepahitan. Ada amin gak ini? Tapi dia ikut Kristen, kepahitan terus, 30 tahun tetap kepahitan. Tapi kalau doa, Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Mana baiknya? Tetap jahat. Ikut Tuhan dia jahat, 30 tahun tambah jahat. Apakah itu yang dinamakan orang yang mengecap kebaikan Tuhan? Harusnya yang tadi gak bisa sabar. Ketika dia ikut Tuhan, dengar firman, imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh. Lama-kelamaan jadi orang yang sabar. Dia orang jahat. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, bertumbuh secara rohani. Lama-lama jadi orang baik. Itulah pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Mari hari ini jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan hanya bicara duit, berkat, toko rame. Apa toko sepi gak ada Tuhan yang baik? Apakah penyakitmu gak ada Tuhan yang baik? Hari ini orang cari uang tambah susah. Termasuk yang ngomong. Ketemu teman semua bicaranya sepi. Termasuk yang ngomong juga sepi Bapak Ibu. Ramai enggak kerjaan? Sepi. Ramai kerjaan? Setengah mati. Ramai kerjaan? 3/4 mati. Ramai kerjaan? Mau mati. Orang tanya sama saya, gimana kerjaanmu? Ya sama aja, mau mati juga. Tapi pekerjaan Tuhan tambah rame Bapak Ibu. Jemaat Tuhan semua susah, minta doa semua. Pendeta laris manis.
Apakah di dalam kesepian usahamu itu gak ada Tuhan yang baik sih? Kalau engkau sakit hari ini, belum Tuhan sembuhkan. Saya mau tanya, apakah hanya baik ketika engkau diberikan mujizat sama Tuhan? Apakah sakitmu yang merana ini gak ada Tuhan yang baik dalam hidup Anda dan saya? Selalu kita ukur dengan pertumbuhan jasmani. Kita lupa mengukur kebaikan Tuhan dengan pertumbuhan rohani iman Anda dan saya. Walaupun tidak ada duit, walaupun tidak sehat, walaupun kita masih ada jalan yang buntu, tapi rohani kita hari demi hari itu semakin baik. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ukuran daripada Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Di penjara, disiksa, dikejar orang, dibunuh, sakit. Kelihatannya merosot lahiriahnya, tapi rohaninya Bapak Ibu lihat seorang Paulus. Hari demi hari dia semakin cinta sama Tuhan. Karena Paulus paham, kedewasaan seseorang tidak diukur dari berkat jasmani. Pak, Bu, percayalah, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, anak cucumu gak mungkin minta sama orang. Percayalah itu. Hari ini Tuhan masih pelihara hidup Anda dan saya. Walaupun terseok-seok, 52 minggu kita terseok-seok Bapak Ibu. Tapi nyatanya Tuhan masih pelihara hidup Anda dan saya. Katakan amin dulu. Sehat, dagang ya kecil-kecilan, omset menurun, yang penting bisa muter. Kadang susah, gak bisa bayar orang, gak bisa bayar pegawai. Tapi nyatanya hidup Pak. Paulus ngerti, bukan ukuran jasmani, tetapi ukuran rohani. Kenapa? Tampilkan PowerPoint-nya. Karena mujizat, berkat, jasmani, dan kesembuhan tidak menambah kedewasaan rohani seseorang. Tidak sedikit pun menambah kedewasaan rohani Anda dan saya. Faktanya diberikan mujizat tambah anak kecil. Dikasih berkat tambah ninggalkan Tuhan. Tetapi apa? Hanya dengan melakukan firman Tuhan, itulah yang mendewasakan rohani seseorang. Gak ada jalan lain Bapak Ibu. Hanya dengan kita melakukan firman Tuhan. Itu yang menambah kedewasaan rohani kita. Ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Bicara kalau terakhir pasti tambah dewasa semua rohaninya. Apalagi matanya melek-melek semua Pak. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terus, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kita menjadi pengajar, pendengar jadi pengajar, bertumbuh rohaninya. Tapi kita masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Terus, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. 14 ini yang dahsyat. Kenapa kok kita harus bertumbuh secara rohani? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Yang membedakan yang baik daripada yang jahat. Kenapa kok kita harus dewasa rohaninya? Supaya panca indera kita terlatih.
Sehingga tahu yang mana yang jahat, mana yang baik. Kita terlatih karena sudah dewasa. Kalau kita tahu kepahitan tidak baik, maka kita orang dewasa tidak akan mengambil keputusan untuk punya sakit hati. Kita akan mengampuni. Kenapa? Terlatih panca inderanya. Terlatih artinya apa? Hari demi hari harus kita lakukan. Supaya biasa. Tuhan ampuni aku. Aku punya kepahitan. Aku mau mengampuni orang itu. Kalau engkau gak melatih mengampuninya, gak bisa bakal mengampuni orang. Terlatih. Harus biasa. Biasa disakiti. Biasa mengampuni. Kalau engkau mau sabar, harus punya panca indera yang peka untuk sabar. Terlatih untuk sabar. Baru itu bertumbuh. Ingat Pak, kedewasaan dimulai dari ketidakdewasaan. Kalau kita belum bisa mengampuni orang hari ini, engkau pulang dari tempat ini, belajar mengampuni orang supaya engkau terlatih. Punya panca indera yang terlatih. Sehingga kalau jahat kita tahu, gak mau saya lakukan. Lebih baik saya lakukan yang baik. Saya lebih baik mengampuni orang, mengasihi orang, tidak merugikan orang. Bapak Ibu, hari ini Petrus mengajarkan ukuran kebaikan Tuhan. Itu adalah pertumbuhan rohani. Mari dong, jangan jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja. Tahun demi tahun tidak bisa mengampuni orang. Tahun demi tahun masih aja nyimpen kepahitan sama orang. Tahun demi tahun masih aja gak bertobat. Tetap berbuat jahat. Makanya gak terlatih panca inderanya. Dia anggap itu benar padahal tidak benar. Mari hari ini pulang kita latihan, bukan fitness Bapak Ibu. Latihan bukan jalan, tapi latihan untuk melakukan firman Tuhan. Latihan untuk bisa mengampuni orang. Latihan untuk bisa bersabar. Supaya terlatih. Supaya dewasa rohaninya. Mari hari ini kita boleh belajar. 2 ukuran mengecap kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita meninggalkan kejahatan. Di situ Tuhan baik. Yang kedua, ketika kita bertumbuh secara rohani. Dan disitulah kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Sekarang saya mau tanya lagi, Tuhan baik gak dalam hidup Anda dan saya? Baik Bapak Ibu? Jangan ukuran jasmani lagi, terlalu kecil bagi Tuhan. Bicara rohani, itu yang lebih penting. Katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetaplah kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kita, tetaplah kita mengatakan Tuhan itu baik. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita terpuruk, sekalipun kita sakit hari ini, kita harus tetap mengatakan Tuhan itu baik. Dia tidak kurang menolong kehidupan Anda dan saya. Dia tidak kurang menuntun Anda dan saya. Dia tidak kurang untuk memberkati hidup Anda dan saya. Yang Dia mau hari ini,
hati kita, mulut kita, kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, di dalam lembah kekelaman ini Engkau masih memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam penyakit ini Engkau masih ada untuk saya. Terima kasih Tuhan, di dalam pergumulan ini Engkau masih menuntun langkah-langkahku. Bapak Ibu, tidak ada yang mengatakan Tuhan tidak baik. Semua yang terjadi hari ini itu karena kebaikan Tuhan yang melimpah Bapak Ibu. Mari hari ini kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kita meninggalkan segala kejahatan. Jadi orang Kristen harus bertobat, harus berubah, meninggalkan kebusukannya, meninggalkan kejahatannya. Dan bertumbuhlah secara rohani. Hari demi hari bertumbuh. Karena kedewasaan itu melalui ketidakdewasaan. Belajar, terlatih, peka panca inderamu. Hari ini biarkan pribadi lepas pribadi boleh mengecap kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ulangnya dari awal, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Yesus baik Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita katakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, ku sembahkan, ku sembahkan. Yesus baik, kasih-Mu ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lagi Bapak Ibu katakan, ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh mengecap kebaikan Tuhan dengan benar. Walaupun kaki kami terseok-seok, walaupun hidup kami terseok-seok, tapi kami tidak pernah dan kami akan selalu mengatakan Tuhan itu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami harus meninggalkan segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, karena rohani kami harus bertumbuh. Kami bukan kanak-kanak lagi, kami sudah menjadi pribadi yang dewasa,
yang melalui ketidakdewasaan. Bapa di surga, biarkan hari demi hari pendewasaan rohani terjadi di hidup kami semua, supaya kami boleh peka, kami terlatih membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja di muka bumi ini, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua hamba Tuhan dan jemaat-jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun, damai, tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, dan juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat dunia.